Dan konsep filmnya juga keren nih. Jadi dia ngambil, gue lupa. Jadi kalau di laut itu ada zona-zonanya, zona yang paling bawah yang bener-bener nggak kena matahari cuma dikit gitu. Nah itu pertama filmnya dimulai dari situ. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo. Gue Faris. Kali ini film slice of life lagi nih kayaknya. Perayaan Mati Rasa dari Sinemaku. Tentang apa nih? Yang gue tahu tuh cuma Iqbal. Iya, Umay. Iya, Umay. Iya. Gua Tapi tentang harus gue apresiasi setinggi-tingginya ya untuk Umay. Dia dengan usia yang sangat muda, punya PH, bisa ngedirect, dan hasil outputnya direct yang ini nih menurut gue Perayaan Mati Rasa itu bagus banget ya dari segi konsep kekinian menurut gue. Itu maksudnya apa ya? Film yang kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan kita kemarin nyokap gue nonton tuh masih enak nih gitu loh. Tapi Umay itu bener-bener merepresentasikan generasi kita dengan film yang sekarang tuh kayak gini loh. Film tuh kayak gini gitu, kayak simple deh. Dia Perayaan Mati Rasa tuh dia berhubungannya sama bapak nih, bapaknya adalah pelaut. Jadi jarang pulang ke rumah. Si Iqbal adalah kakak pertama, Umay adiknya. Kakak pertama karena ditinggal-tinggal terus sama bapaknya, jadi nggak dapat kasih sayang lah. Ketika adiknya lahir, si Umay lahir, dia jadi udah nggak dapat kasih sayang, disuruh jadi contoh sama adiknya, tapi bapaknya nggak ngajarin dia untuk gimana caranya gitu, harus kuat, harus tahan banting gitu. Jadi ya si Iqbalnya jadi lumayan bandel lah gitu dan lain sebagainya gitu. Nah itu konflik utamanya di situ, tentang kasih sayang gitu. Umaynya tuh sama Iqbal lu deket banget waktu masih kecil, ketika udah besar Iqbal udah sendiri-sendiri lah gitu. Nah itu akhirnya menjadi konflik utama ketika bapaknya berlayar meninggal, tapi ibunya kena serangan jantung 2 kali. Jadi dia berdua harus nutupin ke ibunya kalau bapaknya meninggal di H-14 sebelum anniversary mereka gitu. Nah itu kan jadi konflik yang besar gitu. Tapi yang gue suka dari sini adalah dari segi penulisan dan konsepnya yang ngebawa tuh keren banget. Pertama dia ngebuat band. Band niat banget dan lagunya juga enak, judulnya Laut. Dan konsep filmnya juga keren nih. Jadi dia ngambil, gue lupa. Jadi kalau di laut itu ada zona-zonanya, zona yang paling bawah yang bener-bener nggak kena matahari cuma dikit gitu. Nah itu pertama filmnya dimulai dari situ. Karakternya tuh Iqbal gimana abis itu kayak dia monolog, terus udah ada scene bla 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 bla, naik ke satu. Oh dia mulai sadar nih, mulai aware gitu. Ketika dia mulai aware dengan situasinya, dia mulai naik lagi ke zona berikutnya, namanya zona laut apa gitu, yang matahari udah mulai tercerah gitu, sampai akhirnya dia ada atas gitu. Nah itu tuh maksud gue, itu konsep itu kan konsep yang kalau kita nonton tuh memahami dan kekinian banget gitu loh. Keren gitu loh maksud gue. Meta ya kalau zaman sekarang. Iya, keren bro gitu. Makanya konsep-konsep kayak gitu, band, terus lagu sekarang kan judulnya deh Perayaan Mati Rasa, anjir, dari judul udah ini gitu loh, udah kekinian banget gitu, yang keren dari konsepnya juga. Terus sulit untuk mungkin yang maksudnya emang generasi target marketnya kita ya. Kalau nyokap gue kayak lumayan ini teenager banget nih gitu. Padahal pesannya kuat banget gitu. Gimana caranya ketika ibunya kangen sama bapaknya, pengen nelpon bapaknya, lah bingung dong. Caranya mereka adalah pintar sih Umay juga, directingnya juga dari segi penulisan juga pintar sih menurut gue, sedetail itu. Si Umay itu kan dia adalah anak magang di Volkatif gitu, jadi produser dia suka buat podcast lalanya gitu, ngambil konten lah pakai AI voice changer. Ya kan, si Iqbal udah ngeliat tuh ketika terjadi konflik, si Iqbalnya langsung ngerasa, namanya Bang Iannya langsung kayak ya udah, ketika ibu nelpon dia pakai voice changer, suara bapaknya ngomong si Iqbal. Kelihatan sih maksudnya. Gila deh. Untuk penonton generasi yang di atas kita susah untuk menangkap. Iya, keren banget ya. AI voice changer gitu. Si Iqbal akhirnya ngomong, jadi lebih kenal lagi. Kayak misalnya ada momennya kayak ibunya, oh iya bapak gini, terus si Iqbalnya nanya gitu kayak, ibu bangga nggak sama Bang Ian? Kayak dia nanya tentang untuk dirinya sendiri, validasi gitu, yang kayak depres banget sih, gloomy banget gitu. Dan harus gue akuin juga film ini tadi yang gue bilang kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan, ada momen-momen tertentu yang menurut gue air mata lu tuh keluar sendiri tanpa lu harus nyuruh tuh kayak aduh kayak sedih nih ya harus ini. Enggak, emang kayak ada momen yang kayak emang ya udah ini emang sedih, emang film itu sedih gitu. Apalagi hubungan sama bapak gitu, bapaknya ketika bapaknya meninggal gitu ya, gimana Iqbal yang kayak sebelum meninggal pas perpisahan juga titip ini ya abang sama ini, dan
meninggal juga keren bapaknya gitu di maksudnya kan dia pelaut gitu ya, terus dapat informasi kayak bapaknya menjadi orang terakhir yang tinggal di kapal itu dan menyelamatkan banyak kru gitu lah gitu. Kayak gitu di situ keren sih. Uma yang menurut gua di sini tidak egois juga sebagai director, dan dia tahu walaupun dia main juga di situ, tapi role-nya itu tidak dibuat support ya. Iya, benar-benar full support gitu. Semua diberikan ke Iqbal. Itu yang menurut gua luar biasa sih. Dari segi ego dari perusahaan sutradaranya, dan dia main sebagai karakternya. Di sini Iqbal, wah gua tutup ya, kalau Iqbal sih aktingnya gua udah tutup mata ya kayaknya ya. Udah bagus orang. Iya. Oke juga ya, maksudnya semudah itu udah bisa ngedirect sama main sekaligus, bro. Iya, bagus banget sih. Susah banget menurut gue. Itu menurut gue bagus sih. Ya maksudnya kekinian simpel deh, dia kan band, lomba-lomba band gitu. Siapa jurinya Bara Suara dan lain sebagainya. Ini kalau orang-orang sekarang tahu gitu, Bara Suara ini gue tahu nih orangnya nih lalala gitu loh. Banyak musisi-musisi dan yang main juga Dul sebagai terus Niji. Kayak gitu, Iqbalnya sebagai basis gitu ya. Kayak padahal ya menurut gue film ini bisa dibilang setnya itu nggak begitu banyak gitu, dan lokasi yang digunakan juga tidak begitu banyak lah, bisa dihitung jari lah gitu. Paling ya di area ruangan band, di rumah, di mana gitu. Tapi dengan keterbatasan itu Umay berhasil menjadikan sebuah film yang powerful juga gitu. Beda sama Satu Kakak, sama-sama sedih, cuma yang Perayaan Mati Rasa depresi. Iya. Lu ketika keluar tuh ya merenungkan, tapi merenungkan tuh kayak asik gloomy banget nih film gitu. Tapi karena temanya gloomy, depressed gitu, ada komedinya nggak? Atau dark komedi gitu? Komedinya tipis banget sih, lebih tipis daripada Satu Kakak sih. Mungkin ketika ada komedi pun, misalnya contoh ibunya kan nggak boleh nyetel TV ya. Yeah. Remote mana remote? Ibunya kita nyari remote terus remote-nya diumpetin Iqbal sih. Terus si Umanya, gimana dia ngambil gunting potong kabel, ini kabelnya putus gitu. Tapi tidak menjadikan itu sebuah komedi yang ngebuat lu senyum juga sebenarnya sih. Karena udah kayak lucu sih pas ibunya ke Mestik gitu ya. Ada banyak beberapa toko punya TV gitu kan. Lagi nyala berita yang sama tentang tenggelamnya kapal gitu kan. Si Umay ngambil gunting gitu loh. Terus kayak lucu gitu loh, ada beberapa. Iya, dark komedi bisa dibilang. Bisa dibilang lumayan dark gitu, dan karena situasinya cukup dark. Kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan udah pastilah kebayang lu, pasti ada beberapa keponakan yang lucu. Iya. Ada yang kerjanya makan terus gitu loh. Kayak gitu lah. Beda-beda. Ada David Gadgetin. Iya lucu banget anjing, David Gadgetin juga itu di Satu Kakak Tujuh Ponakan. The best anjir. Hebat sih. Nah yang sini sih keren. Tapi gue salut sama ini sih sebenarnya sih. Aduh gue juga. Iya, Dwi Sasono, ya Allah. Gue ngefans banget sama dia sih. The best, bro. Tapi dia ininya apa? Porsinya banyak. Banyak. Karena sebagai bapak lebih ke flashback atau sebelum flashback kan emang bapaknya hidup kan kayak ini kan. Terus habis itu banyak sih meninggalnya nggak di awal ya. Emang Dwi Sasono nggak tahu ya, sebagai sekarang ya mungkin peran sebagai bapak dan wah the best dah. Udah momen seriusnya dia kan main komedi kocak. Dia kalau serius main serius sih. Gila anjir dia. Gila. Dia kali ini dia tipikal bapak yang bukan marah, wis. Wise banget gitu. Selalu tersenyum ketika anaknya marah sama dia. Dia nggak marah, dia cuma dia merasa bersalah juga ninggalin ini dia gitu. Keren sih. Jadi setiap karakter punya konflik gitu. Padahal karakternya yang dominan kan sebenarnya 4 ya. Iqbal permasalahan sama bapaknya nggak dapat kasih sayang. Ibaratnya dia yang harusnya jadi panutan, tapi yang perfect adenya. Gitu loh. Adenya panutannya Iqbal banget gitu. Tapi si Iqbalnya malah ngejauh. Kayak marah, malah kayak kenapa sih lu marah mulu sama gue gitu, malah ngejauh. Terus bapaknya dia juga nggak bisa, dia sedihnya dia nggak punya banyak waktu sama kedua anaknya gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi keren menurut gue. Menarik bro. Jadi malah tertarik banget untuk nonton ini. Iya, Umay sih menurut gue the best sih. Jadi kayaknya menurut gue kayaknya dia sebelum ini ada film lagi, ada yang sama Prilly dan lain sebagainya gitu ya. Dan cast pemilihannya juga cast yang mungkin untuk Gen Z saat ini aware gitu juga ya sama banyak cast, apalagi Iqbal menurut gue daya tariknya udah luar biasa banget sih. Acting nangisnya. Udah keren lah Iqbal juga di sini, style juga dibikin gondrong. Udah keren lah, ada anak band. Iqbal dibikin anak band banget cewek-cewek mah udah pasti nonton aja. Pintar. Udah masih laku, bro.
Tapi menariknya gue sukanya dia ngambil tema keluarga sih. Iya. Sama apa chemistry adik kakak gitu. Hmm. Kalau sebelumnya kalau nggak salah romance yang Romance. Kau Rumah. Iya, oh iya, romance. Ya pokoknya menurut gua Perayaan Mati Rasa salah satu film yang oke lah. Pendekatannya di press tapi tetap yang penting ketika lu keluar dari bioskop ada pesan yang bisa lu ambil itu sih. Lu bakal nonton? Nonton sih kayaknya. Nonton ya? Iya. Menarik ya. Ya masih semoga masih lama juga ya di bioskop karena kan masih lumayan banyak jadi topik obrolan juga kan. Betul. Jadi oke lah segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe sama komen dan tulis-tulis di kolom komentar kira-kira review kalian seperti apa. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.